Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 10 akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai tugas besar pengenalan komputasi bagian 2, yaitu mengenai analisis data. Di sini kami kelompok 10 dengan beranggotakan Gina Juliani dengan NIM 1662239, Yasifa Karima dengan NIM 1662238, Bulan Azra Sabila 166-22412, Harini Latifah 166-22416, dan Nazwa Hidayati F 166-22422 dengan judul file prediksi cuaca kota Sital. Di sini kami akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama ada deskripsi data, yang kedua studi kasus, 3 deskripsi file, dan yang keempat statistik. Yaitu mengenai cuaca yang merupakan kondisi perubahan suhu di mana akan menjadi salah satu faktor dari terhambatnya aktivitas manusia bahkan sampai timbulnya bencana alam. Yang pertama ada deskripsi data. Untuk memprediksi kemungkinan perubahan cuaca dari mulai cuaca paling stabil sampai perubahan cuaca yang signifikan, dibutuhkan prediksi kondisi cuaca. Yang menjadi salah satu indikator untuk memprediksi kondisi cuaca adalah dengan membaca data cuaca. Cuaca ini akan memprediksi atau menentukan bagaimana tingkat bahaya yang akan terjadi dengan meninjau parameter-parameter yang terkait. Selanjutnya ada studi kasus. Yang pertama, perkiraan cuaca ini memungkinkan orang untuk merencanakan dan mengambil tindakan pencegahan terhadap berbagai bencana alam, sehingga dapat meminimalkan dampaknya. Yang kedua, perkiraan cuaca ini memungkinkan petani untuk menyesuaikan kegiatan pertanian mereka agar sesuai dengan kondisi cuaca yang diharapkan. Yang ketiga, perkiraan cuaca sangat mempengaruhi transportasi, terutama di udara dan air. Yang keempat, dengan perkiraan cuaca, seseorang dapat membuat perencanaan aktivitasnya bahkan untuk beberapa waktu ke depan. Selain itu, masih banyak juga manfaat-manfaat yang digunakan dengan adanya perkiraan cuaca ini. Oke, selanjutnya mengenai deskripsi file, di mana file yang digunakan untuk tugas analisis data pada tugas ini merupakan data yang berjudul Shader Weather dengan format CSV. Data ini bersumber dari website Kaggle dengan dimensi file berukuran 6 kolom dan 1461 baris dengan ukuran file 50 KB. Yang pertama ada date, tanggal. Pada kolom ini tertera data waktu yang mencakup periode selama 3 tahun, yaitu dari tahun 2012 sampai 2015. Dan kolom ini termasuk ke dalam data waktu. Yang kedua ada precipitation, di mana presipitasi merupakan segala bentuk di mana air jatuh di permukaan tanah, dan badan air sebagai hujan, hujan es, salju, atau gerimis. Pada kolom ini tertera data presipitasi air yang dinyatakan dalam satuan milimeter. Kolom presipitasi termasuk ke dalam tipe data kuantitatif dengan nilai range 55,9. Selanjutnya, temperatur maksimum. Pada kolom ini tertera indikator temperatur maksimum pada kondisi, waktu, dan selang waktu tertentu. Kolom temperatur maksimum merupakan tipe data kuantitatif dengan nilai range 37,2. Lalu temperatur minimum. Pada kolom ini tertera indikator temperatur minimum pada kondisi, waktu, dan selang waktu tertentu. Kolom temperatur minimum merupakan tipe data kuantitatif dengan nilai range 25,4. Lalu selanjutnya, angin. Pada kolom ini tertera data kecepatan angin yang merupakan data kuantitatif dengan nilai range 9,1. Lalu cuaca. Pada kolom ini tertera indikator cuaca, di mana indikator ini dipengaruhi oleh semua indikator kuantitatif sebelumnya. Kolom weather termasuk ke dalam tipe data kategorikal yang terdiri atas nilai rain, sun, fog, drizzle, dan snow. Selanjutnya, statistik. Statistik merupakan data-data yang dihasilkan dari pengolahan yang kemudian disusun, diolah, dan disajikan ke dalam sebuah grafik, tabel, atau semacamnya. Berikut diambil 10 data pertama untuk sampel data pada data Shuttle Weather. Dapat dilihat pada bagian 10 sampel data pertama. Dan data pengendapan atau precipitation. Kemudian terdapat data suhu tertinggi dapat dilihat di layar.
data suhu terendah, dan data angin. Jadi di sini untuk bagian statistik, pertama kita meninjau rata-rata data kategorikal cuaca, di mana tadi terdiri dari 5 nilai yang dapat dilihat demikian, lalu rata-rata setiap data numerik yang dapat dilihat demikian, di mana terdiri dari presipitasi, temperatur maksimum, temperatur minimum, dan angin. Lalu bisa dilihat rata-rata yang divisualisasikan seperti demikian. Lalu untuk statistik selanjutnya yaitu standar deviasi setiap data numerik dapat dilihat demikian. Lalu bagian statistik selanjutnya yaitu persentil. Di mana persentil di sini kami meninjau dari bagian 10% sampai 90%. Lalu berikut adalah grafik persentil di mana data presipitasi merupakan data yang paling rendah dapat dilihat. Lalu statistik selanjutnya yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Di mana nilai maksimum setiap data numerik yang terdiri dari 4 nilai kategori yang tadi dapat dilihat demikian. Lalu nilai minimum setiap data numerik dapat dilihat demikian pula. Lalu selanjutnya merupakan statistik yang terakhir yaitu statistik distribusi frekuensi. Di mana tabel frekuensi data presipitasi adalah demikian. Lalu tabel frekuensi temperatur maksimum, tabel frekuensi temperatur minimum, dan tabel frekuensi angin. Serta untuk data distribusi frekuensi cuaca itu berbeda sendiri karena merupakan data kategorikal. Lalu selanjutnya untuk visualisasi. Untuk visualisasi dapat dilihat seperti berikut visualisasi data suhu per 7 bulannya. Kemudian visualisasi data pengendapan per 7 bulan. Dan data visualisasi data angin per 7 bulannya. Berikut juga disajikan visualisasi rata-rata setiap data per 7 bulan. Dan berikut adalah visualisasi data kategori suhu dan cuaca. Dan berikut adalah diagram pi persen cuaca di Seattle. Kemudian berikut adalah visualisasi cuaca dan angin dengan bentuk scatter plot. Selanjutnya ada visualisasi cuaca dan angin dalam bentuk scatter plot juga, dan plotting relationship dapat dilihat dalam layar. Selanjutnya ada korelasi. Korelasi nilai antara suhu maksimum dan minimum di Seattle adalah sebesar kurang lebih 0,87. Korelasi tersebut bersifat lurus karena angka tersebut cenderung dekat dengan 1. Berikut adalah visualisasi temperatur dingin dan panas. Kemudian korelasi yang selanjutnya adalah korelasi nilai antara data pengendapan dan angin di Seattle sebesar 0,32. Korelasi tersebut bersifat tidak berkorelasi karena cenderung dekat dengan 0. Berikut adalah visualisasi data pengendapan dan angin. Selanjutnya adalah karakteristik data. Nilai pada atribut categorical weather adalah rain, sun, fog, drizzle, dan snow. Range pada atribut kuantitatif adalah sebagai berikut. Dan berikut merupakan tabel persen data kosong dengan data dengan value true adalah data yang kosong. Berdasarkan data di atas, maka pada data cuaca di Seattle tidak memiliki data kosong. Berikut adalah data maksimum dan minimum dari precipitation dan temperatur maksimum, temperatur minimum, dan data angin.
Sekian presentasi dari kami mengenai tugas pengenalan komputasi bagian 2. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.